Mr. Oi Wigan merupakan seorang turunan Tionghoa yang berdomisili di kota Rembang. Mr. Oi adalah pegiat mercon sejak tahun 1930-an. Pabrik merconnya sangat tersohor. Produknya dipasarkan hampir di seluruh tanah Jawa. Namun perjalanan bisnisnya itu tak mulus. Bisnis merconnya bangkrut setelah meledak. Menurut kabar harian Batavia Newsblad, kala itu 28 Januari 1938 memberitakan peristiwa terjadinya pabrik kembang api Oi Wigan di Rembang terbang ke udara 10 menit sebelum jam 2 siang. 5 pekerja pabrik tewas seketika, 22 luka berat dan 14 orang luka ringan. Dari 22 orang luka berat tersebut, 9 orang tewas saat di rumah sakit. Sejak kejadian itu, pabrik merconnya Mr. Oi bangkrut. Tapi hidup tak berhenti begitu saja. Itulah prinsip Mr. Oi. Susah senang harus tetap berbisnis. Dalam keadaan apapun, otak harus tetap berputar mencari celah untuk mengembangkan potensi usaha. Alhasil, Mr. Oi mulai menata kembali hidupnya. Saat itu kebetulan Indonesia telah merdeka dan bebas dari penjajahan kolonial. Pada tahun 1951, ia membeli sebuah pabrik rokok kretek kecil di Kudus. Setelah bisnis merconnya runtuh, Oi mencoba peruntungan di bisnis rokok, barang yang sama-sama harus dibakar. Apakah kalian sudah tahu siapa Mr. Oi ini? Ya, beliau merupakan ayah dari 2 konglomerat saat ini, yaitu Robert Budi Hartono dan Michael Budi Hartono. Lanjut cerita, setelah memberi pabrik rokok tersebut, beliau beri nama Jarum Gramophone, yang sekarang kita kenal dengan PT Jarum. Bisnis rokok ini dimulai dengan 10 orang karyawan yang memproduksi rokok dan dimulai dengan mensuplai kebutuhan pasar dalam negeri pada saat itu. Layaknya seorang bayi, merek rokok Jarum tidak langsung tersohor. Banyak fase sulit yang dialami Mr. Oi. Selama bertahun-tahun, pabrik ini merangkak di masa terpuruknya perekonomian Indonesia di era Soekarno. Perusahaan tersebut bahkan sempat mengalami jatuh bangun ketika nasib buruk kembali menimpa Mr. Oi. Kemalangan itu terjadi pada tahun 1963, yang mana pabrik rokoknya kembali terbakar dan sampai asetnya nyaris tak tersisa. Namun tak lepas dari situ, takdir berkata lain. Mr. Oi meninggal pada tahun yang sama, meninggalkan warisan kebangkrutan yang pahit dan duka bagi 2 saudara, yaitu Robert Budi Hartono dan Michael Budi Hartono. Namun buah takkan jauh dari pohonnya. Walaupun mengalami 2 ujian hidup di saat yang bersamaan, rupanya tidak membuat 2 Hartono gentar. Seakan energi dan sikap pantang menyerah sang ayah sudah tertular pada kedua anaknya, 2 Hartono yang saat itu memikul beban tanggung jawab atas kelangsungan usaha sang ayah, 2 Hartono justru menjadi penyelamat. Hartono bersaudara ini kemudian memulai semua dari awal. Saat itu usia Budi Hartono baru 23 tahun, sementara kakaknya Michael Hartono 24 tahun. Di tangan 2 Hartono dan pemikirannya yang modern, Jarum bangkit dari mati suri. Hartono mulai melebarkan sayap Jarum untuk memproduksi rokok dengan peralatan lebih modern. Kalau sebelumnya ayahnya hanya membuat rokok kretek dengan cara dilinting secara manual, Hartono membeli mesin-mesin canggih. Lalu kakak beradik Hartono membangun bagian penelitian dan pengembangan terkait produk mereka sejak 1970. Mesin-mesin untuk meningkatkan produksi juga diperkenalkan di tahun itu. Sejak 1976, produk kretek filter mereka dirilis ke pasar. Pada tahun 1981, mereka meluncurkan Jarum Super yang kemudian jadi produk andalan hingga saat ini. Hasil produksi mereka tak hanya berjaya di pasaran dalam negeri, tapi juga merambah ke luar negeri. Sudah pasti 2 putra Mr. Oi ini makin kaya. Setidaknya mereka hanya tergolong orang terkaya di Kudus. Sukses dengan usaha inovasi dari mesin-mesin modern tidak membuat Hartono melupakan rokok kretek. Menurutnya, jarum itu hidupnya dari kretek. Kretek itu ciri khasnya jarum, harus dipertahankan dan selalu dijaga kelangsungannya, kata Budi Hartono. Sejak saat itu sampai sekarang, 2 Hartono berhasil membawa PT Jarum kian tak terbendung dan merajai pasar rokok di Indonesia, bahkan di luar negeri, yang kini telah menyumbangkan kekayaan pada pemiliknya sebesar 71,4 miliar dolar atau setara dengan 238,38 triliun menurut data Forbes pada tahun 2021. Tak puas di bisnis tembakau, 2 Hartono ekspansi ke perbankan. Setelah usaha pabrik rokok berjalan dengan stabil, Hartono bersaudara menampakkan kaki mereka di dunia perbankan.
Hal ini tentu sangat menjadi perhatian banyak orang. Pasalnya saat itu Indonesia sedang mengalami masa krisis moneter. Menurut Burjuk dan Chang, Jarom membeli saham Bank Sentral Asia atau kita kenal BCA yang sebelumnya dimiliki oleh Lim Xiong Leong. BCA merupakan salah satu bank yang diambil alih pemerintah setelah dihantam krisis. Setelah beberapa tahun dirawat pemerintah, BCA kemudian dilepas lagi. Sampai tahun 2018 ini, Hartono sudah memiliki 51% saham dari bank swasta terbesar di Indonesia tersebut. Hartono kini telah melakukan diversifikasi bisnis dengan tujuan untuk memecah bisnisnya dalam beberapa jenis agar tidak mudah bangkrut saat ada guncangan ekonomi. Tak hanya itu, sebagai bukti pedulinya kepada masyarakat melalui program CSR, hingga saat ini Jarum banyak memberikan beasiswa ke berbagai tingkatan pendidikan. Di bidang olahraga, Jarum dikenal pula dengan bulu tangkisnya. Anak Mr. Oi ini sudah aktif memajukan bulu tangkis sejak 1970-an. Perjuangan merintis usaha hingga pabrik 2 kali terbakar masih bertahan hingga saat ini. Tak heran saat ini Michael dan Robert menjadi orang kaya nomor 1 di Indonesia versi majalah Globe Asia. Selain itu, Bambang Hartono menempati urutan ke-75 orang terkaya dunia versi Forbes. Untuk bisa menjadi sebesar dan sesukses itu, Hartono memiliki 2 kunci yang selalu dipegangnya dari sang ayah. Kuncinya adalah selalu berusaha untuk berkembang lebih baik dan pantang menyerah.